وقل رب زدني علما. Nabi sudah mengkhabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap kabar-kabar atau hadis-hadis Israiliyat. Bagaimana sikap kita terhadap hadis-hadis Israiliyat atau kabar-kabar Israiliyat? Gimana? Cerita-cerita Israiliyat itu ada 3 macam. Yang pertama, cerita itu bertentangan dengan Quran hadis. Atau bertentangan dengan syariat kita. Maka cerita ini kita tolak dan kita dustakan. Kita yakin itu dusta. Seperti cerita-cerita yang merendahkan kehormatan Nabi. Misalnya apa? Cerita Nabi Sulaiman yang bingung seperti orang gila karena cincinnya diambil oleh setan. Nah, itu jelas cerita yang bertentangan dengan syariat kita. Nabi itu adalah orang yang paling terjaga akalnya. Seperti apa lagi? Cerita Nabi Yusuf yang sampai melepas celananya di hadapan Zulaikha. Cerita itu mengurangi kehormatannya, kesuciannya seorang nabi. Jadi cerita Israiliyat yang bertentangan dengan syariat kita atau bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, itu kita tolak dan kita dustakan. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah mendustakannya. Al-Quran dan Sunnah menjadi saksi bahwa itu cerita dusta. Yang kedua adalah cerita yang sesuai dengan syariat kita atau dibenarkan oleh syariat kita. Cerita-cerita tentang Bani Israel yang dibenarkan oleh Al-Quran, yang dibenarkan oleh Sunnah, maka itu kita percayai. Karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah menyaksikan bahwa cerita itu cerita yang benar. Kita percayanya bukan karena ini dari Bani Israel, bukan. Tapi kita percayanya karena Al-Quran dan Sunnah membenarkannya. Seperti kisah-kisah tentang Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis sahih. Yang ketiga, cerita itu di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada dalil yang menunjukkan dustanya atau menunjukkan benarnya. Yang ketiga ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bagaimana mensikapinya dengan sabdanya wa haditsu an bani Israil wa la haraj. Silakan kalian menukil cerita-cerita dari Bani Israel, itu enggak apa-apa. Yang penting apa? Cerita itu di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang dalil yang mendustakannya. Tapi kebanyakan kabar-kabar Israiliyat yang sampai kepada kita, yang jenis ketiga ini, kebanyakan sesuatu yang enggak ada faedahnya. Misalnya tentang jenis pohon yang buahnya dimakan oleh Nabi Adam. Cerita-cerita yang enggak ada manfaatnya. Seandainya kita dapat kesimpulan, oh pohon yang dimakan oleh Nabi Adam itu adalah pohon misalnya zaitun misalnya. Enggak ada faedahnya. Bukan berarti nanti setelah terbukti pohon zaitun yang dulu dimakan oleh Nabi Adam, akhirnya
Terus kita dapat kesimpulan hukum berarti makan zaitun itu haram. Enggak kan? Enggak. Atau cerita tentang faqulna dribuhu bi ba'dihha. Bagian dari sapi yang disembelih yang dipukulkan kepada jenazah Bani Israel. Masih ingat ceritanya toh? Ada Bani Israel yang berselisih tentang pembunuhan. Siapa yang membunuh ini? Akhirnya singkat cerita solusinya adalah menyembelih sapi yang ditunjuk oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah. Kemudian sebagian dari potongannya sapi itu dipukulkan kepada jenazah itu. Lalu jenazahnya hidup mengkabarkan siapa yang membunuh dia, terus balik mati lagi. Biasanya dalam cerita Bani Israel, cerita Israiliyat akan membahas nih, yang dipukulkan itu apanya? Apa ekornya? Apa lidahnya? Apa tanduknya? Pembahasannya tentang hal seperti itu. Seandainya sekarang ditarjih, yang paling kuat adalah apanya? Ekornya misalnya, karena ekornya panjang kan, dipukulkan lebih gampang nih. Seandainya ditarjih yang paling sahih adalah ekornya, apa kemudian ada faedahnya? Nanti kalau ada orang mati yang diperselisihkan siapa pembunuhnya, sembelihkan sapi, pukul dengan ekornya bisa hidup? Enggak kan? Enggak. Jadi kebanyakan juga cerita-cerita yang tidak ada apanya faedahnya.